Saya percaya, jika pertanian jaya, petani sejahtera, maka akan terwujud Indonesia yang adidaya. Saya Cecia Safira, mahasiswi Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Mojang, Kota Banjar. Bagi saya, menjadi generasi muda yang peduli terhadap pertanian adalah salah satu kontribusi saya terhadap negara. Dewasa ini, generasi muda kurang menaruh minat terhadap pertanian. Menjadi petani dianggap sebagai pekerjaan rendahan dan tidak menguntungkan, karena kesan pertanian yang identik dengan dunia kotor, kumuh, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal, seperti yang disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, bahwa petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Maka sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan, stabilitas nasional, serta tulang punggung ekonomi Indonesia. Faktanya, pertanian sudah dilakukan sejak 3000 Masehi yang membuat Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Dengan melanjutkan pendidikan di teknik pertanian, pertanian semakin dekat dengan penggunaan teknologi dan manajemen dalam proses produksi masa hayati, serta penanganan dan pengolahannya yang memudahkan manusia untuk bekerja. Di samping itu, teknik pertanian mengajarkan penggunaan teknologi yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Jadi, teknik pertanian hadir sebagai solusi yang tepat untuk bertani dengan teknologi dan tetap melestarikan serta mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada. Hal inilah yang membuat saya memutuskan untuk berkuliah di bidang teknik pertanian. Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanian yang jaya, petani yang sejahtera, serta Indonesia yang adidaya, saya bergabung ke dalam organisasi terkait, yakni IMA-TETANI, Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia. Mengkaji isu-isu pertanian, mempelajari pertanian modern, serta mempelajari inovasi-inovasi dalam bidang pertanian secara luas, merupakan sedikit dari banyak kegiatan yang dilakukan oleh IMA-TETANI. Kota Banjar adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki landscape yang beragam. Bagian utara, selatan, dan barat Kota Banjar merupakan wilayah berbukit-bukit. Sedangkan kawasan pertanian berada di bagian pinggiran Kota Banjar yang terdiri dari persawahan, perkebunan jati, dan hutan hujan tropis biasa. Kementerian Pertanian Kota Banjar menghadirkan sumber daya manusia pertanian tangguh sebagai upaya menaikkan produktivitas dan mengembangkan potensi pertanian lainnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian, yakni Konstratani. Produktivitas dari pertanian seperti belimbing, alpukat, dan palawija dikembangkan menjadi desa wisata agro yang membuat Kota Banjar dikenal sebagai kota agropolitan. Untuk mempertahankan pertanian yang berkelanjutan, bagi saya, Kota Banjar dapat menerapkan sistem irigasi tetes sederhana. Sistem ini adalah metode irigasi yang bisa digunakan untuk menghemat air dan pupuk dengan cara memberikan air menetes ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akarnya. Prinsip irigasi tetes atau yang sering disebut dengan trickle irrigation atau drip irrigation adalah irigasi yang menggunakan jaringan aliran dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Manfaat irigasi tetes sederhana yakni menaikkan nilai ekonomis air, menaikkan perkembangan tanaman dan hasil tanaman, menaikkan efisiensi dan efektivitas bantuan pupuk, menekan efek pemupukan garam, menekan perkembangan gulma, dan menghemat tenaga kerja. Dengan adanya penyuluhan irigasi tetes ini, semoga Kota Banjar bisa menjadi gerbang menuju pertanian yang jaya, petani yang sejahtera, dan Indonesia yang adidaya.